Viral. Seorang kepala desa di Garut, Jawa Barat menangis ketakutan saat tangan diborgol polisi. Kejadian mengejutkan terjadi di sebuah desa kecil bernama Cikidang Wetan, di kaki Gunung Gede, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seorang kepala desa, yang dulu disegani dan dihormati oleh warga, tiba-tiba viral karena ketakutannya saat tangannya diborgol polisi. Yang lebih mengejutkan, Kang Deddy Mulyadi langsung datang dan menindak tegas kepala desa tersebut. Pak Kepala Desa yang bernama Kiman, atau lebih dikenal dengan sebutan Pak Kades Kiman, terpilih secara demokratis dengan janji membangun desa. Ia menjanjikan pembangunan irigasi, pupuk gratis, dan program UMKM untuk para janda tani. Namun, baru setahun menjabat, kehebohan besar mengguncang desa tersebut dan menjadi sorotan media nasional. Warga yang sehari-harinya mengandalkan pertanian dan beternak, tiba-tiba melihat sebuah jet pribadi putih mengkilap yang mendarat di lahan bekas sawah tada hujan yang dulunya digunakan untuk bertanam singkong. Jet itu berlogo burung elang emas di buntutnya dan dijaga ketat oleh dua satpam berseragam hitam lengkap dengan kaca hitam. Aep, seorang petani tua, pun heran dan bertanya, "Itu apa ya? Kok ada jet di desa kita?" Desas-desus pun menyebar. Ada yang bilang Pak Kades dapat warisan, ada yang yakin dia menang togel. Namun yang paling mencurigakan adalah proyek-proyek desa yang dulu dijanjikan tiba-tiba mandek. Jalan desa yang baru diaspal sudah berlubang, dan pembangunan MCK umum hanya sebatas pondasi. Warga mulai curiga, dana desa ini kemana ya? Kecurigaan ini sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang saat itu sedang aktif melakukan inspeksi mendadak ke berbagai daerah. Dengan ciri khasnya memakai tali kepala putih dan diiringi sorotan kamera wartawan, Kang Deddy memutuskan melakukan sidak ke Cikidang Wetan. Pada hari sidak, mobil dinas gubernur beriringan dengan mobil patroli Polri dan tim auditor dari Inspektorat Provinsi. Warga desa berkerumun penuh penasaran. Kang Deddy turun dari mobil, melambaikan tangan, lalu berjalan menuju balai desa. "Mana, Pak Kadesnya?" tanya Kang Deddy dengan nada tegas namun sopan. Sekretaris desa yang panik menjawab, "Dia? Maksud saya, di hanggar." "Hanggar? Desa kok punya hanggar?" Kang Deddy mengangkat alis penuh tanya. Warga kemudian menunjukkan arah lahan sawah tempat jet itu diparkir. Dengan berjalan kaki, rombongan gubernur dan polisi menuju ke sana. Di tengah lahan luas yang telah dikeruk menjadi semacam hanggar, terlihat jelas jet pribadi tersebut. Kang Deddy pun bertanya dengan tegas, "Ini jelas tidak masuk akal. Setahun menjabat, Pak Kades malah membeli jet pribadi bernilai ratusan miliar. Ini pasti ada yang salah. Dana desa mana yang digunakan?" Di landasan darurat itu, berdiri sebuah bangunan semi permanen berbentuk hanggar mini dari baja ringan. Begitu masuk, Kang Deddy ternganga melihat kondisi di dalam hanggar. Pak Kades Kiman duduk santai di kursi kulit, mengenakan baju safari putih dan topi pilot, sambil menyeruput kopi dari cangkir kristal. Jet pribadinya tampak mengkilap, dan di belakangnya tergantung foto dirinya dengan tulisan, "Dari desa menuju dunia." Tanpa basa-basi, Kang Deddy berkata tegas, "Pak Kades, atas nama rakyat Jawa Barat dan amanat undang-undang, saya minta Anda ikut ke kantor polisi. Dana desa bukan untuk jet pribadi." Kiman mencoba berdalih bahwa jet itu adalah hibah dari investor asal Dubai. Namun, auditor dari provinsi langsung menunjukkan dokumen transaksi keuangan desa yang membuktikan sebaliknya. Mereka memperlihatkan bukti transfer dana desa ke rekening perusahaan jet sewaan yang berbasis di Singapura. Bahkan, ditemukan aliran dana ke rekening pribadi Kiman sebesar 48 miliar rupiah dalam 1 tahun. Polsek yang hadir langsung memborgol tangan Pak Kades di depan warga, media, dan gubernur. Beberapa warga menitikan air mata, bukan karena iba, tapi karena sakit hati dikhianati oleh pemimpin yang dulu mereka pilih dengan penuh harapan. Berita ini langsung viral dan media menyebutnya, skandal jet pribadi desa Cikidang. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pun turun tangan. Ternyata, Kiman tidak bertindak sendiri. Ia bekerja sama dengan beberapa kontraktor fiktif yang menggelembungkan anggaran dan bahkan memalsukan laporan pembangunan. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membangun 5 jembatan kecil di kampung, menyediakan beasiswa bagi anak-anak desa, membiayai pelatihan UMKM dan pertanian organik, semuanya dialihkan untuk membayar leasing jet, membeli barang mewah, dan membiayai gaya hidup mewah di hotel bintang 5 di Bandung dan Jakarta. Setelah penangkapan dramatis oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, bersama tim Polri di tengah sawah tempat jet pribadi itu diparkir, Kiman resmi ditahan di Rutan Sukamiskin, Bandung. Kasus ini cepat ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam hitungan minggu,
Kiman dijadikan tersangka utama dalam kasus penyelewengan dana desa. Namun, kisah ini tidak berakhir di balik jeruji besi. Kehidupan setelah penangkapan justru membuka tabir kelam yang lebih luas dari yang dibayangkan masyarakat maupun media. Di ruang interogasi, Kiman akhirnya buka suara. Ia mengaku bahwa ide membeli jet pribadi bukanlah murni kemauannya. Semua bermula dari perkenalannya dengan seorang pengusaha bernama Ronald Salim, CEO sebuah perusahaan properti. Kiman mengungkapkan bahwa perkenalannya dengan seorang pengusaha bernama Ronald Salim, CEO sebuah perusahaan properti yang sering mengikuti tender proyek pemerintah, menjadi titik awal dari skandal ini. Ronald menjanjikan kemakmuran instan. Asalkan Sulaiman mau memanipulasi laporan keuangan desa, Ronald menyediakan tim akuntan, pengacara, bahkan calo-kaul auditor yang dapat mengamankan laporan agar tidak dicurigai inspektorat. Awalnya Kiman ragu, namun setelah melihat kemudahan transaksi, iming-iming komisi besar, dan gaya hidup mewah para kepala desa lain yang sudah lebih dulu bermain, ia pun tergoda. Pertama saya dikasih mobil dulu, Pajero. Lalu jam tangan. Lalu jet itu ditawarkan kayak beli motor, cuma tanda tangan saja, ujar Sulaiman dalam rekaman pemeriksaan. Ia juga menyebutkan adanya nama-nama oknum pejabat kabupaten yang menerima jatah. Bahkan ada satu anggota DPRD daerah yang menjadi penghubung antara dirinya dan pihak-pihak penjamin proyek fiktif. Keterangan ini mengejutkan. Tim penyidik KPK yang mulai mengambil alih kasus langsung melakukan pendalaman. Beberapa pengusaha, PNS kabupaten, hingga 2 anggota dewan akhirnya ikut diperiksa. Di Cikidang Wetan, situasi sangat berbeda. Desa kini berjalan tanpa kepala desa definitif. Pemerintahan sementara dipegang oleh sekretaris desa, Ibu Yayah Kartini, yang dikenal jujur, namun selama ini tidak pernah diberi ruang oleh Sulaiman. Ibu Yayah segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat untuk melakukan audit ulang serta menyusun ulang prioritas pembangunan. Jalan-jalan yang rusak mulai diperbaiki, bukan dengan dana baru, melainkan dari sisa dana yang berhasil diselamatkan dan disita dari rekening milik Kiman. Lebih dari 30 warga diajak aktif dalam perencanaan pembangunan ulang. Kang Dedi bahkan datang lagi 3 bulan setelah penangkapan untuk meresmikan program Gotong Royong Transparan, sebuah sistem pelaporan keuangan desa berbasis aplikasi Android sederhana yang bisa diakses warga desa melalui smartphone. Mulai sekarang warga bisa lihat kemana dana desa mengalir. Bukan hanya kades dan bendahara yang tahu, kata Kang Dedi saat berdiri di balai desa mengenakan ikat kepala putih dengan sorotan kamera televisi nasional mengarah padanya. Warga Cikidang Wetan menyambut hangat program ini. Pemuda-pemuda desa mulai aktif kembali. Mereka membantu membuat aplikasi, mendampingi warga lanjut usia mengakses informasi, dan bahkan memviralkan cerita desa mereka sebagai bentuk peringatan ke desa lain. Sidang pertama Kiman digelar di Pengadilan Tipikor Bandung dan disiarkan langsung oleh beberapa media nasional. Ruang sidang penuh sesak. Jaksa menuntut Kiman dengan dakwaan berlapis, termasuk korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Jaksa menuntut Sulaiman dengan dakwaan berlapis, termasuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Namun, momen yang paling menyayat hati terjadi ketika ibunya datang ke persidangan. Seorang wanita renta berkerudung coklat datang dari kampung halamannya di Tasikmalaya dengan menumpang mobil relawan. Ia menangis melihat anaknya yang dulu dididik dengan susah payah agar bisa jadi orang, kini duduk di kursi pesakitan dengan tangan di borgol. Ibu bukan malu, tapi hancur hatinya. Kau dulu ngaji bantu petani? Kenapa jadi begini? Isaknya di luar gedung pengadilan. Tangisan Ibu Kiman membuat banyak orang terdiam. Bahkan jaksa dan hakim sempat menundukkan kepala beberapa detik. Kiman sendiri hanya bisa tertunduk, menangis dan menyesal. Namun semua sudah terjadi. Ia kini menjadi simbol kejatuhan seorang pemimpin desa karena keserakahan. Sementara itu, desa Cikidang Wetan tidak tinggal diam. Mereka justru menjadi pionir perubahan. Dengan bantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat, mereka membentuk Forum Desa Anti Korupsi, FDA, yang kemudian menjadi model nasional. Forum ini rutin mengadakan pelatihan bagi aparat desa dan masyarakat agar melek anggaran, memahami hukum administrasi, dan mampu mengawasi jalannya pembangunan desa. Anak-anak muda seperti Dadan, Iwan, dan Ewis yang sebelumnya merantau ke kota kini kembali ke desa dan mendirikan koperasi digital yang memasarkan produk-produk hasil bumi Cikidang Wetan secara online. Desa yang dulu penuh gosip karena jet pribadi kepala desanya kini dikenal sebagai desa digital tangguh. Setahun setelah penangkapan Kiman, Kang Dedi kembali datang ke desa itu. Kali ini bukan untuk melakukan sidak, tapi memberikan penghargaan desa berintegritas tahun ini kepada warga Cikidang Wetan.
Di dalam penjara, Kiman berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia mengikuti kelas keagamaan dan menjadi pembimbing bagi narapidana baru. Ia juga menulis sebuah buku berjudul Saya Kades, Saya Hilaf yang kemudian dicetak oleh sebuah penerbit dan digunakan sebagai bahan kampanye anti korupsi di beberapa sekolah tinggi pemerintahan. Namun pada akhirnya, kisah ini tamat sampai di sini. Dan ingat, ini adalah kisah fiksi. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, mohon dimaafkan.